Allahumma salli ala Muhammad. Jangan marah-marah, maka layak bagi Anda surga. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka layak surga bagimu. Rabbi zidna ilma wa sikir rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa a'ti jam'i uyunihim wa ja'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bimalik ya qadim bil dawal mutaqabbil wal hamdul minna wa syuruhu ala kulli Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilhamal malikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi Dajjali Faya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mughlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Sadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan
أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullah, tidak dicintai oleh Allah al-jahrah, apa yang dibanterkan, bisu, dengan kejelekan, minal qaul, dari perkataan, illa, kecuali, mengzulimah, orang yang terzalimi. Wa kana Allah, dan ada siapa Allah, sami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. Jadi di sini Allah tegas, la yuhibbu, Allah tidak cinta, Allah tidak suka terhadap orang yang mengeraskan kaulnya, bisu, dengan kejelekan. Maksudnya apa? Marah-marah. Allah tidak cinta terhadap orang yang suka marah-marah, yang keluar dari lisannya hal yang yang jelek. Bahasa Inggrisnya apa? Fuck you. Bahasa Inggrisnya adalah misuh, nggak boleh ya. Marah-marah nggak jelas ya. Misuh bikin darahnya naik. Akhirnya orang yang sering marah-marah kena darah tinggi. Kalau sudah kena darah tinggi, biasanya riskan untuk terkena penyakit stroke ya. Makanya jangan marah-marah, santai saja ya. Illa manggulim, kecuali orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi boleh tidak marah-marah? Sebetulnya nggak boleh juga. Tapi wa kana Allah, dan ada siapa Allah, sami'an alima, didengar oleh Allah. Marah-marahnya, gerundelnya orang yang terzalimi didengar oleh Allah. Bahkan apabila ada orang yang terzalimi berdoa kepada Allah, maka doanya akan diistijabah oleh Allah, tidak akan tertolak oleh Allah. Jadi ada 3 orang, tatkala dia berdoa, doanya diistijabah oleh Allah dan tidak akan tertolak, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, doanya orang yang musafir. Dan yang ketiga, doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Gimana dalilnya? Apa? Mana istighfar? Salah satu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walidi alal waladi. Jadi ada 3 doa. Tatkala orang tersebut berdoa kepada Allah, doanya diistijabah oleh Allah, tidak ada keraguan untuk ditolak. Yang pertama, doanya da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Gak usah misu-misu, doa aja dia di dalam hatinya akan didengar oleh Allah, karena Allah wa kana Allahu sami'an alima. Gak usah dijaharkan, gak usah dilantangkan doanya. Ya Allah, doa aku terzalimi, ya Allah, buat celaka dia. Tidak usah, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Boleh. Kalau dizalimi kemudian dia berdoa untuk yang menzalimi, boleh. Itu namanya
adil. Kalau ihsan, tatkala dia dizalimi oleh orang, dia balas kezaliman itu dengan doa yang baik. Jadi tatkala kalian dizalimi oleh orang, terus kemudian kalian mendoakan orang itu agar mendapatkan petunjuk dari Allah, akan mendapatkan kebaikan dari Allah, itu namanya kalian ihsan. Kalau adil, tatkala orang berbuat zalim, kalian berbuat zalim dengan hal yang setimpal, itu namanya adil. Tatkala sampai ditampar oleh orang, sampai balas dengan tamparan juga, itu namanya adil. Tatkala sampean dihina oleh orang, sampean balas hina itu dengan doa terbaik, itu namanya ihsan. Paham ya? Jadi ada 3 doa. Tatkala orang itu berdoa, doanya diistijabah dan tidak akan ditolak oleh Allah, la syakka fihinna. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang terdolimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan terus kemudian dia kekurangan. Dan yang ketiga da'watul walidi alal waladi, doanya orang tua kepada anak-anaknya, doanya bapaknya, doanya ibunya kepada anak-anaknya, doanya abahnya, doanya uminya kepada anak-anaknya, doanya bapaknya, doanya mamanya kepada anak-anaknya, doanya papinya, doanya maminya kepada anak-anaknya, doanya pae, doanya mboe kepada anak-anaknya. Makanya jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, karena doanya la syakka fihinna, tidak ada keraguan untuk ditolak alias diistijabah oleh Allah. Tak boleh menzalimi orang, apalagi zalim kepada kedua orang tuanya. Kalau zalim kepada kedua orang tuanya, berarti dia durhaka kepada orang tuanya. Anak durhaka di dunia akan diadab oleh Allah, apalagi besok di yaumil qiyamah. Makanya nggak boleh zalim terhadap siapapun, terutama terhadap orang tuanya. Nggak boleh zalim-zalimnya, bentak-bentak keluar dari lesannya, bentak-bentak, perkataan kotor, misuh-misuh terhadap orang tua, nggak boleh. La yuhibbullah, Allah tidak suka, Allah tidak cinta, alias Allah benci terhadap al-jahru bis-su'i minal qaul, terhadap perkataan yang keras dan kotor. Ya, nggak boleh misuh-misuh, apalagi terhadap orang tuanya. Ya, nggak boleh mengumpat, apalagi terhadap orang tuanya. Nggak boleh marah-marah, bentak-bentak terhadap orang tuanya, apalagi bentak-bentak, berkata uffin aja tidak boleh, berkata nggak boleh. Dong, belikan rokok, nggak tahu aku lagi sibuk, nggak boleh. Ngecas aja nggak boleh, nggak boleh ya. Apalagi bentak-bentak, nggak delok, nggak lihat aku lagi belajar nih, nggak lihat aku lagi sibuk nih. Orang tua edan, nggak boleh zalim ya. Apabila orang yang berzalimi berdoa kepada Allah, doanya la syakka fihinna, tidak tertolak oleh Allah, alias diistijabahnya. Makanya nggak boleh berbuat zalim terhadap diri maupun orang lain. Zalim terhadap diri adalah fasa, zalim terhadap orang lain adalah mungkar. Fasa itu menzalimi diri sendiri, mungkar itu menzalimi orang
orang lain. Makanya sampean sholatnya yang khusyuk agar sholatnya bisa mencegah dari fahsai wal munkar. Kalau kalian masih berbuat zalim, berbuat fahsya dan munkar, berarti sholatnya belum pernah khusyuk. Makanya perbaiki sholatnya, biar sholatnya berkualitas, biar sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada juga hadis sahih tentang tidak ditolaknya doa ini. Salasatun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, al-imamul adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftaru. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftira. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Jadi ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah tatkala mereka berdoa. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dari tingkat bawah namanya Pak RT. Kalau Pak RT-nya adil, tatkala dia berdoa, doanya diistijabah oleh Allah. Level lebih tinggi dari Pak RT namanya Pak RW. Tatkala berdoa Pak RW, karena Pak RW-nya seorang pemimpin yang adil, maka doanya tidak tertolak alias diistijabah oleh Allah. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Wali Kota, ada Gubernur, ada Presiden, ada para kiai di pondok pesantren. Tatkala dia berdoa, karena dia seorang pemimpin yang adil, tatkala berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah alias diistijabah. Gimana dalilnya? Salasatun gimana? Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. Jadi ada 3. Kata Rasulullah, doanya yang diistijabah tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doa seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga, doanya orang yang terdolimi. Ya. Orang yang terdolimi, tatkala dia berdoa, doanya diistijabah oleh Allah. Makanya kalau kalian terdolimi oleh orang yang mendolimi Anda, mendolimi kalian, doakan yang terbaik buat mereka. Doakan supaya mereka mendapat hidayah. Doakan mereka supaya dapat petunjuk ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya. Mumpung ada kesempatan doanya kalian diistijabah, doakan yang terbaik untuk mereka yang berbuat dolim. Gak boleh sekalian berdoa untuk mendolimi mereka, gak boleh. Walaupun itu diperbolehkan, itu namanya adil. Kita dididik oleh para guru-guru kita, oleh Rasul
sampai guru-guru kita dididik untuk menjadi orang yang ihsan. Orang yang ihsan tatkala dia dizalimi, dia balas kezaliman itu dengan kebaikan, dengan cara mendoakan terbaik buat orang yang berlaku zalim. Intu betu khairan, jikalau menampakkan kalian khairan atas kebaikan kalian, au tufuhu atau menyembunyikan kalian atas kebaikan kalian, au ta'fu atau memaafkan kalian, ansu'in dari atas kejelekan keburukan orang lain, fa innallaha, ingatlah kata Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana ada Allah, afuwan, maha memaafkan, qadiron, dan maha kuasa. Boleh kita tatkala berbuat baik kita tampakkan kebaikan, boleh, niatnya supaya dicontoh, niatnya supaya agar nikmatnya Allah ini diketahui orang banyak, tasyukuran. Boleh tatkala kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, kita buat tasyukuran. Anak kita menikah, kita buat tasyukuran, diundang semua tetangga tanpa terkecuali, diundang semua, namanya tasyukuran. Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai acara tahlilan tatkala suaminya meninggal terus 7 harian itu dinamakan tasyukuran, bukan, itu namanya selamatan. Jangan dibalik. Karena 7 harian aku mengadakan tasyukuran lu kenapa? Suamiku mati. Enggak boleh mengadakan selamatan supaya suaminya di alam kubur diselamatkan oleh Allah, ya. Jangan disyukuri, kapok, ya. Kalau punya istri suaminya mati terus mengadakan tasyukuran istrinya, ya. Seperti dia bergembira atas meninggal suaminya, naudzubillah, ya. Itu menyukuri suaminya, berarti suaminya jahat, ya. Berarti suaminya kejam, ya. Suaminya nikah-nikahan, ya. Nikah lagi, nikah cerai, ya. Terus ditasyakuri tatkala meninggal, disyukuri, kapok, ya. Makanya jangan jadi orang yang jahat, ya. Autufu atau menyembunyikan kita kebaikan kita. Kita sembunyikan kebaikan kita, tapi ingat, tatkala kita tampakkan kebaikan kita pasti ada ujiannya. Tatkala kita sembunyikan kebaikan kita pasti ada ujiannya. Tatkala kita tampakkan kebaikan kita cenderung kadang kita berlaku sombong. Tatkala kita sembunyikan kebaikan kita cenderung ada ujub, bangga diri. Hati-hati dengan ujiannya Tuhan melewati setannya. Setan akan menguji kita. Memang tugasnya setan untuk menguji manusia. Kalau kalian lulus akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya tatkala kebaikan kita tampakkan, jangan sampai kita sombong. Tatkala kebaikan kita sembunyikan, jangan sampai ujub. Au ta'fu atau kita memaafkan kalian, ansu'in atas kejelekan orang. Enggak usah orang, kejelekan sendiri dulu, ya. Kejelekan sendiri kita meminta maaf kepada Allah. Banyak kita, seandainya dihitung kejelekan yang kita lakukan dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, tidak serasi, masih banyak dosanya, masih banyak keburukannya, ya. Sholatnya cuma 5 menit, ya. Tapi fitnahnya seharian full, ya. Fa innallaha, ingat kata Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah
Karena ada Allah afuwan, maha memaafkan, qadiron, dan maha kuasa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar gunung pun, sebesar bumi pun dosa yang kita lakukan, ingatlah masih lebih besar maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha memaafkannya, karena Allah tahu tatkala menciptakan manusia diciptakan dalam keadaan khoto' wan nisyan. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan khoto', berlaku buruk, dosa, wan nisyan, dan lupa ya. Makanya jangan sering-sering lupa, nanti lupa terus, nanti sampai dilupakan, amnesianya. Punya dosa cepat-cepat minta maaf, jangan pura-pura lupa kepada Allah. Tadi bermaksiat, tadi siang bermaksiat, ingat sebelum tidur kewajiban kita adalah sholat witir. Dikerjakan itu sholat witir, itu diwajibkan atas diri kalian sendirinya. Sholat witir sebelum tidur, baca istighfar sambil kita introspeksi diri atas dosa-dosa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Katanya ingin masuk surga bil ghairi hisab, caranya harus introspeksi diri setiap hari. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba. Harus kita introspeksi diri, menghisab diri setiap hari. Banyak mana amal yang kita lakukan, amal keburukan atau amal kebaikan. Kalau dilalah banyak amal keburukan yang kita lakukan, kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar tidak mengulanginya lagi. Kok dilalah seharian kita banyak amal baiknya, kita tetap minta kekuatan kepada Allah agar bisa diistiqomahkan kebaikan itu, bahkan ditingkatkannya. Sarannya nggak boleh misuh ya, nggak boleh misuh seorang mukmin, nggak boleh misuh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah kalian akan berkata yang baik, atau kalau tidak bisa memilih untuk diamnya. Memang pernah ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku dong ya Rasul." Rasulullah qol la taghdab, janganlah engkau marah. Ausini ya Rasulullah, ditulis ya. An Hurairah radhiyallahu anna rajulan li nabiyyin qol, harus dilengkapkan seperti itu lah. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Qol, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kalian marah, janganlah engkau marahnya. Faraddada, maka ini diulang-ulang, itu pertanyaannya itu diulang-ulang. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Tetap qol la taghdab, janganlah engkau marah. Di mana dalilnya? An Hurairah radhiyallahu anna rajulan
lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ausini ya Rasulullah qal la taghdab. Terus diulang-ulang, farad dan terus diulang-ulang, tetap qal la taghdab. Janganlah engkau marah. Berarti kalau diulang-ulang oleh Rasulullah bahwa marah itu banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, ya. Makanya nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah biasanya loss control, lose control, ya. Keluar di sampah-sampahnya, ya. Keluar busuk-busuknya dari dalam perutnya, keluar semua, guys. Tidak layaknya orang yang keluar busuk dari lisannya, dia makomnya sama seperti yang dia keluarkannya. Kalau misu-misu binatang, berarti dia itu levelnya level binatang, sama seperti binatang yang dia ucapkan. Itu ya, itu sama seperti itu. Misu-misu yang keluar dari lisannya busuk, jelek, ya sama derajatnya seperti yang dia omongkan. Makanya jangan marah-marah, maka layak bagi Anda surga. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka layak surga bagimu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.